Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Damai sejahtera Allah beserta Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah damai sejahtera Allah beserta kita dimanapun kita berada. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgracesby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Pada tanggal 10 April 2020, kita akan melakukan ibadah online Jumat Agung jam 9 pagi. Untuk ibadah online Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Apabila tidak memiliki anggur, dapat diwakili dengan sirup rasa anggur atau minuman teh, dengan kuantitas yang dipersiapkan secukupnya untuk sekeluarga masing-masing. Dalam prosesi perjamuan kudus di rumah masing-masing, roti dan anggur atau penggantinya akan didoakan dan diberkati oleh hamba Tuhan melalui ibadah online. Kepala keluarga sebagai imam dalam keluarga akan melayani perjamuan kudus kepada seluruh anggota keluarga dengan mengikuti panduan di ibadah online. Info selanjutnya adalah ibadah online Minggu Paskah pada tanggal 12 April 2020 jam 9 pagi. Kemudian untuk info persembahan online, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Dan untuk info kegiatan sepekan, malam impartasi kuasa Allah atau doa malam dan juga komsel untuk bulan April dialihkan di rumah masing-masing. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya luar biasa? Saya mau lihat tangan-tangan angkat dong yang merasakan kasih Tuhan sungguh nyata minggu-minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memulai untuk menyembah dan memuji Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Tuhan Engkau tambahkan untuk kami. Bisa datang ke rumah-Mu, bisa menyembah-Mu, bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Benar-benar it's such a privilege for us to be here. Kami senang Tuhan bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan hari ini. Dan kami tahu Tuhan, kemanapun kami melangkah kami gak bisa di luar kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Yang sempurna Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa hati kami. Kami minta Tuhan penuhi hati kami Tuhan dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu turun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Mari pagi hari ini kita sama-sama minta sama Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Bawa kami mendekat Tuhan. Bawa kami melekat Tuhan, karena hadirat-Mu saja Tuhan yang kami inginkan. Penuhi hatiku.
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan, hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Mari katakan sama Tuhan, kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Banyak alasan Tuhan untuk kami mengucap syukur. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari yang merasakan kasih Tuhan katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Maukah kau mengangkat tanganmu, naikkan pujian ini, katakan, mari angkat syukur-Mu pagi hari ini. Oh, we give thanks. Ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur.
lagi bersama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Mari sembah Dia. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan, Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, ku rasakan mari kita nikmati hadirat Tuhan mengalir memenuhi ruangan ini. dan indahnya Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. dengan kasih-Mu. Kau mungkin gak bisa berkata-kata dengan manis, dengan bagus. It's okay. Mari kita nikmati Tuhan. Kita nikmati waktu bersama Tuhan. Kita nikmati diam di hadirat Tuhan. Kita pandang wajah Tuhan. Kita dengar suara Tuhan pagi hari ini. Menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Saya mau jemaat saja naikkan pujian ini, katakan, ku rasakan kasih-Mu. Oh yes Lord. Kau manis Tuhan. Diam di hadirat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Hari kami mendekat. Mari bebaskan rohmu siang hari. Biarkan kasih-Nya mengalir dalam hatimu. Diam di hadirat-Mu, penuhiku, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Angkat hatimu, naikkan syukurmu. Let's worship Him. Hadirat-Mu. Itu yang kami rindukan, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.
mulia nama-Mu Tuhan. Kau saja syukur bagi nama-Mu Tuhan yang duduk di atas tahta. Sebab kasih setia-Mu besar, nama-Mu kekal selamanya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan yang duduk di atas tahta. Sebab kasih setia-Mu besar, nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Katakan sungguh mulia. Haleluya. Kau saja Tuhan. Mari saya rindu angkat sekali lagi syukurmu kepada Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita hormati Tuhan sekali lagi. Duduk di atas tahta. Sebab kasih setia-Mu besar, nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Mulia nama-Mu. Haleluya. Kau saja Tuhan. Sing haleluya. Haleluya. Mulia nama-Mu. Haleluya. Kau saja Katakan seluruh bumi memuliakan, suruh maklum menceritakan. Oh, kami datang bersujud di kaki-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari kita tinggikan Tuhan. Kau layak menerima sembah kami Tuhan. Tuhan, sing haleluya. Sungguh mulia. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
baik pagi hari ini buat Tuhan. Kau saja hadirat-Mu luar biasa. Haleluya. Terbanyak Bapak Ibu Saudara diberkati lewat pujian penyembahan kita hari ini. Wow, saya lihat orang-orang yang dilawat Tuhan hari ini. Mari Saudara, kita tundukkan kepala. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, Kau saja Tuhan. Kami juga mau berkata bahwa Tuhan, Kaulah pemilik hidup kami, Kau penguasa kami. Terima kasih buat lawatan-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sedang menjamah kami. Baik di rumah, di kendaraan, atau bahkan dimanapun kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami. Karena hadirat-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berkati pemberitaan firman-Mu pakai hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati kita. Tuhan melawat kita di mana saja. Karena saya percaya Tuhan hadir di mana kita ada. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Mazmur 91, saya percaya Mazmur 91 adalah Mazmur yang seringkali dijadikan deklarasi iman bagi banyak orang menghadapi begitu banyak situasi-situasi yang sulit. Karena tema khotbah saya hari ini adalah komitmen di tengah masa sulit. Maka Mazmur 91 saya rasa dan saya sungguh diberkati dan saya rindu bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya ingin kita baca firman ini. Saudaraku, Mazmur 91 ayat yang pertama, kedua saya bacakan dan ayat yang ke-8. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, saya tidak baca semua perikop, tapi saya mengutip beberapa tekanan penting dari beberapa ayat yang saya baca untuk menyampaikan apa yang saya rindu bagikan tentang komitmen di tengah masa sulit.
Mengapa saya berbicara komitmen di tengah masa sulit? Memang gereja kita, House of Grace, sedang berbicara tentang tema komitmen sepanjang bulan April dan bulan Mei ke depan. Supaya jemaat-jemaat sungguh bertumbuh, bukan hanya sekedar saudaraku terima firman, tapi ada visi, ada satu kerinduan yang jelas bahwa gereja, saya dan saudara harus memiliki komitmen, bertumbuh dalam komitmen. Mungkin saudara berkata, komitmen apa yang saya ingin tekankan? Ada beberapa penjelasan komitmen yang mungkin dengan sederhana saya beri 3 poin tentang komitmen. Komitmen itu bicara tentang keputusan yang diikuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Jadi banyak situasi, tantangan boleh terjadi. Saudara berkata, saya tidak mundur, saya tak beribadah, saya tak melayani Tuhan. Yang kedua, komitmen bicara tentang penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada tujuan-tujuan Tuhan, itu tanpa menahan sesuatu pun dalam hidup kita. Saudara berkata, saya tidak menahan tenaga saya tidak menahan waktu saya tidak menahan untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen. Yang terakhir, saya ingin definisikan komitmen dengan sederhana adalah mengejar sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi kalau saudara berkata, saya mau kejar Tuhan dengan sepenuh hati, maka saya mau beritahu begini, engkau adalah orang-orang yang berkomitmen. Ada amin saudara? Itu sebabnya Mazmur 91 ini sangat identik dengan apa yang saya sampaikan tentang komitmen di tengah masa sulit. Karena dari 3 poin tentang komitmen itu bisa kita temukan bahwa pemazmur menuliskan ayat ini dengan sebuah kerinduan. Dia ingin benar-benar saudaraku konsisten tanpa jalan mundur untuk kejar Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, ketika kita renungkan lebih banyak tentang Mazmur 91, saudara akan menemukan ada 2 situasi yang kontras. Yang satu menerima penghukuman, yang satu menerima perlindungan. Saudara lihat kenapa saya baca ayat yang ke-8, dikatakan ayat ke-8, Tuhan melakukan pembalasan terhadap orang fasik. Jadi situasi yang pertama adalah orang fasik, orang yang tidak mau mengerti, tidak mau mengenal, dan tidak mau hidup dalam kebenaran, dikategorikan orang fasik. Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan pembalasan. Saudara akan menemukan pembalasan jenis apa? Saudara baca di Mazmur 91, semua terjadi. Semua bencana, badai, semua situasi yang mengerikan terjadi. Tuhan membalas. Tetapi saudara lihat di ayat 1 dan 2 yang saya baca. Orang benar, orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mau bernaung dalam lindungan Tuhan. Tuhan bilang begini, aku perlindungan. Aku yang menjadi kubu pertahanan. Saudara, artinya dengan jelas Tuhan berkata akan ada pemisahan antara orang fasik dan orang percaya, orang benar. Maleakhi 3:18 sudah berkata, bahkan sudah pernah disampaikan oleh Ibu IT 2 minggu yang lalu bahwa saudaraku, Tuhan buat perbedaan antara orang fasik dan orang yang benar. Tuhan buat perbedaan antara orang yang saudaraku beribadah dan tidak beribadah. Dan ini jelas dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan buat perbedaan. Itu sebabnya hari ini dengan jelas saya ingin tegaskan. Saudara harus buat keputusan mau jadi orang fasik atau orang benar. Saudara harus buat keputusan mau tetap beribadah atau tidak beribadah. Saudara harus buat keputusan hidup di luar Tuhan atau tidak. Saudara harus buat keputusan mau mengalami penghukuman atau mengalami keselamatan. Pilihan di tangan Anda. Atau saudara, hari ini saya mau tegaskan sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Engkau mau hidup dalam komitmen atau hidup dalam kompromi. Pilihan yang Anda buat akan menentukan masa depan Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berkata sepakat hari ini jemaat House of Grace atau orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan hari ini. So berkata, Tuhan saya mau milih keselamatan. Saya mau milih yang namanya diberkati, dilindungi. Saya mau memilih hidup dalam komitmen. Maka saya mau beritahu, ada kabar baik. Firman Tuhan berkata, ada janji proteksi dan providensia. Ada janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan untuk janji itu saudaraku, saya sampai kaget. Saya hitung-hitung Saya hitung-hitung. Untuk meneguhkan janji perlindungan dan pemeliharaan atau proteksi dan providensia Tuhan. Ada 13 kali kata dengan muatan makna dan esensi yang sama.
Ada 4 kali kata lindung, berlindung, perlindungan. Ada kata kubu pertahanan. Ada kata menudungi. Ada kata perisai dan pagar tembok. Ada kata melepaskan. Ada kata tempat perteduhan. Ada kata tempat menjaga, meluputkan, membentengi, menyertai, kukenyangkan, dan kuperlihatkan keselamatan. Saudara, kalau saudara hitung 13 kali kalimat kata-kata yang punya makna yang sama. Berbicara tentang proteksi, tudungan, dan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Berarti Tuhan sangat serius. Dia berkata, kalau engkau percaya, kalau engkau mau bernaung, kalau engkau mau duduk dalam hadirat Allah, itu berarti janji ini menjadi bagian saya dan saudara. Terus banyak Bapak Ibu Saudara berkata, saya mau menerima bagian janji itu, angkat tangan saudara. Oh, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya berdoa hari ini Tuhan, tangan-tangan yang terangkat sungguh akan mengalami janji yang kau nyatakan lewat firman Tuhan hari ini. Mengalami proteksi dan providensi ya Tuhan. Saudara, waktu saya merenung di kata duduk dan bermalam, ini serius, berarti Tuhan ingin menekankan kualitas apa orang-orang yang sungguh-sungguh punya komitmen di tengah masa sulit. Jadi ternyata ada satu kualitas yang Tuhan rindukan. Bahwa orang-orang berkomitmen itu bukan sekedar datang, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar KTP Kristen, bukan. Dan kalau saudara cermati dikatakan begini, sungguh orang yang duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan. Saya waktu merenungkan kata duduk dan bermalam itu punya sebuah kualitas yang dalam. Saya tidak akan duduk dengan orang yang saya tidak percaya. Saya tidak akan bermalam dengan orang yang saya bahkan tidak kenal. Saya hanya akan memilih saya duduk, berbicara, membagi waktu saya, bahkan bermalam dengan seseorang karena saya mengasihi dia. Karena saya percaya, karena saya tahu bahwa dia orang yang bisa saya andalkan, bisa saya harapkan, bisa saya percaya, saya bisa berserah. Dan kalau sudah berkata, saya bisa duduk dengan siapa saja, saya bermalam dengan siapa saja, berarti ada yang salah dengan saudara. Saya percaya kata duduk di sini itu bicara tentang kualitas kepercayaan. Kata duduk dan bermalam di sini itu bicara tentang kualitas penyerahan. Bahwa orang yang saudara duduk bersama dan orang yang saudara bermalam bersama adalah orang yang saudara kasihi. Orang yang saudara terima dan saudara kenal dan saudara percaya kepadanya. Tuhan bilang orang jenis ini akan menunjukkan kualitas komitmen kita. Bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang mau mempercayakan hidup kita. Dan mau memberi hidup kita, waktu kita, hari-hari kita kepada orang yang dekat dengan kita. Dalam konteks ini Tuhan bicara kalau dia tempat kita untuk bisa menikmati hadiratnya, menikmati waktu-waktu bersama dengan dia, maka saya percaya Tuhan menyediakan janji ini bagi saudara. Sebelum banyak Bapak Ibu Saudara berkata, saya rindu memiliki waktu-waktu untuk duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Angkat tangan saudara. Oh haleluya. Saudara, Tuhan lihat respon kita hari ini. Saudara, ada banyak orang-orang hari ini disibukkan dengan begitu banyak hal. Ada begitu banyak orang hari ini, saudaraku, memberi waktu porsi hidupnya itu dalam hal-hal yang fana. Dalam pergaulan, dalam pertemanan. Bahkan mungkin menghabiskan lebih banyak waktunya di tempat yang lain daripada hadirat Tuhan. Tapi saya berdoa, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita adalah orang-orang yang rindu menghabiskan waktu kita lebih banyak dengan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, saya ingin menyampaikan tentang kasak dan sagap. So, ada kalimat kasak dan sagap di sini. Saya mau lebih jauh tentang kualitas ini, saudara ya. Kata sagap dan suraku sakah disampaikan di ayat 16, saudara ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata melekat hanya meneguhkan kembali kualitas orang-orang yang dirindukan, dicari Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 1. Kata melekat di sini dia pakai kata sakah. Sakah itu memiliki beberapa definisi, saudara. Yang pertama kata sakah itu adalah find pleasure, menemukan kesenangan, kepuasan.
Yang kedua, kata Saka itu memiliki definisi orang yang fokus hidupnya itu dipusatkan kepada sesuatu atau seseorang. Yang ketiga, saudaraku, kata melekat Saka itu tidak terpisahkan. Jadi waktu Tuhan berkata, saudaraku, dari dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan ingin juga menemukan hati yang sama. Itu bagi kita, bagi gerejanya. Apakah hati kita ini melekat Saka? Saka itu hati kita ini benar-benar, saudaraku, hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Bahwa hati kita ini tidak bisa dipuaskan oleh harta kita, oleh jabatan kita, prestasi kita, pengalaman kita. Tidak bisa. Ayat ini berkata sungguh hatinya melekat. Berarti Tuhan bicara, kalau hatimu sungguh-sungguh hanya bisa dipuaskan oleh aku, engkaulah orangnya. Kalau hanya Tuhan yang menjadi tempat kita dipuaskan, disenangkan, maka engkaulah yang dirindukan Tuhan untuk beroleh janji ini. Yang kedua dikatakan, yang fokusnya hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya terjemahan dalam satu terjemahan saudaraku Alkitab dikatakan, because he has focused his love on me. Karena dia telah fokuskan cintanya kepadaku. Berarti fokus kita apa akan menentukan kualitas hidup kita benar-benar melekat atau tidak. Di tengah pandemi yang sedang merebak di sekitar kita, saudaraku, orang hari ini fokusnya, berita yang menakutkan. Fokusnya, situasi-situasi. Fokusnya bahkan, saudaraku, membuat orang begitu takut, gentar, cemas di mana-mana. Tapi kalau saya rindu bersama dengan saudara seperti firman ini berkata, fokus kita biar hanya Tuhan. Fokus kita hanya kebenarannya. Walaupun berita yang menakutkan terjadi, ada bencana, ada pergumulan, ada hal-hal yang sulit terjadi di sekitar kita atau bahkan dalam hidup kita. Kita tetap berkata, Tuhan, aku tidak mau fokusku dialihkan. Fokusku hanya memegang janji Tuhan. Fokus kita pegang janjinya. Fokus kita adalah untuk kita diam dalam hadiratnya. Tuhan bilang, sungguh inilah orang-orang yang melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia. Yang mengerti dan saudara meresponi firman Tuhan, katakan amin, saudara. Ada kata sagap. Kata sagap itu bicara secret place, tempat rahasia. Bapak Ibu, waktu saya merenung kata duduk dalam tempat rahasia, saya berpikir begini, saudara. Tidak mudah orang-orang itu bisa duduk di tempat yang rahasia dan tersembunyi. Orang-orang biasa, orang-orang senang, euforia, tampil, dilihat, diapresiasi, dan di tengah keramaian kita dapatkan saudaraku sorotan dan lain sebagainya. Orang senang dengan begitu. Tapi pemazmur berkata, orang-orang yang disukai Tuhan adalah orang-orang yang rindu melekat. Mereka diam, menyukai hal-hal tempat yang tersembunyi. Hanya Tuhan dan Dia yang tahu, saudaraku. Justru, saudaraku, tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan lawatan Tuhan. Saudara, saya percaya memang situasi ini membuat kita, bukan hanya kita, bangsa dan negara-negara di seluruh dunia sedang goncang, sedang mengalami situasi yang begitu mengkhawatirkan. Tapi waktu kita memilih duduk di tempat yang rahasia, secret place, saga, kita sakah, melekat kepada Dia. Saya tahu di saat-saat seperti itu mungkin orang gak lihat kita. Mungkin hanya ada air mata. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada hingar-bingar, tidak ada euforia atau mungkin panggung yang begitu meriah. Hanya tempat yang tersembunyi. Tuhan bilang itu tempat favorit Tuhan untuk menguatkan, melawat kita. Bapak Ibu yang dikasihi, biar renungan singkat hari ini menguatkan dan tidak membuat kita gentar, takut apapun. Karena ada janji. Sudah lihat apa akibat ketika kita melekat. Akibatnya dikatakan ayat 15 dan 16. Seruan doa dijawab. Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bahkan yang kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Ayat 15 Tuhan juga berkata, aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita, orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, saudaraku. Dan yang luar biasa dikatakan memuliakan. Saudara tahu, di tengah situasi yang sulit, tiba-tiba Tuhan bisa promosikan kita? Oh bisa. Di tengah terpuruk, malah tiba-tiba kita melihat, makin diberkati. Saya percaya orang-orang di tempat ini, atau dimanapun Anda berada, ketika kita lihat situasi ini sulit, jangan kaget, jangan takut. Justru di situasi yang sulit dan sesak, ayat ini bilang, Tuhan bisa memuliakan Anda. Pekerjaan kita Tuhan bisa angkat. Sebenarnya Bapak Ibu percaya, katakan amin saudara. Oh iya, Tuhan akan muliakan kita. Ayat yang ke-16, apa jadi konsekuensi ketika kita melekat, ketika kita mencintai tempat yang tersembunyi, yaitu hadiratnya. Ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Saudara lihat, mau umur yang panjang, mau sehat, melekat kepada Tuhan. Duduk di tempat rahasia, sagap, secret place. Saudaraku, bahkan dikatakan keselamatan diberikan atas kita. Saya berdoa saudara, biar firman ini sungguh membuat kita semakin kuat, makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah geser prioritas Anda selain Tuhan dan hadiratnya. Komitmen di masa sulit akan membuat kita mengalami perbedaan dari orang fasik, dari orang yang tidak mencari Tuhan. Dan biar firman ini membangkitkan gereja Tuhan, jemaat House of Grace adalah orang-orang yang berkomitmen, melekat, duduk di tempat yang rahasia, bermalam dalam naungan Tuhan. Lebih daripada apapun, fokus kita hanya Tuhan. Lebih dari keadaan, harta, jabatan, hanya Tuhanlah yang sanggup memuaskan kita. Amin saudara. Mari saudara kita tundukkan kepala saudara. Saya ingin saudaraku menyanyikan satu lagu. Lagu ini terinspirasi dari Mazmur 91. Ketika saya merenungkan firman ini, lagu ini menguatkan saya. Ada nada-nada dan saya menyanyi, saya ambil gitar saya saudaraku. Dan dengan begitu saja saya nyanyi, saya bermazmur sehingga lagu ini ada. Saya ingin saudara menikmatinya sambil saudara pejamkan mata saudara. Saya ingin berdoa. Kalau saudara sudah tahu lagunya, saudara bisa menyanyi bersama dengan saya. Haleluya. Jiwaku merindu melekat kepadamu. Jiwaku merindu melekat di hatimu. Kau penuhi hatiku. Kau puaskan jiwaku. Kau Tuhan sumber kekuatan hidupku. Dengan kepak sayapmu Kau tudungi hidupku. Amin Tuhan. Tak perlu ku cemas, Kaulah benteng hidupku. Ku aman bersamamu, jaminan yang kekal. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang menjawab seruan doaku. Ku tak takut, Kau kubu pertahanan, tempatku bernaung. Tak pernah Kau jauh, Kau selalu ada bagiku selama
berdoa, bolehkah saudara angkat tanganmu? Saya mau saudara meresponi hadiratnya, meresponi pujian ini. Bahwa Tuhan dengan kepak sayapnya akan menudungi kita. Kita tidak perlu cemas. Amin saudara, haleluya. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini. Dengan kepak sayap-Mu Kau tunjungi hidupku, tak perlu ku cemas. Kaulah benteng hidupku, ku aman bersamamu. Jaminan yang kekal. Mari angkat tangan saudara. Dia Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang menjawab seruan doaku. Ku tak takut, Kau kubu pertahanan, tempatku bernaung. Tak pernah Kau jauh, Kau selalu ada bagiku selamanya. Dengan lembut saya mau berdoa bagi saudara, katakan, ku percaya. Percaya Kau Tuhan menjawab seruan doa. Kau menjawab semua seruan doa kami Tuhan. Ku tak takut, Kau kubu pertahanan, tempatku bernaung. Tak pernah Kau jauh, Kau selalu ada bagiku Katakan tak pernah, tak pernah. Amin Tuhan. Kau jauh, Kau selalu ada bagiku Mari saudara angkat kedua tanganmu, saya berdoa bagi saudara. Oh haleluya. Kau sungguh ada bagi kami, Kau sungguh ada bagi kami. Kau kubu pertahanan kami, Kau tempat kami berlindung Tuhan. Mari angkat hatimu saudara. Dengan kepak sayap-Mu Kau tudungi kami, tak perlu kami cemas. Kau benteng hidup kami, kami kan bermalam dengan nyaman, dengan tenang. Kami tak gentar Tuhan. Oh setiap umat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu, kami takkan gentar, kami takkan takut Tuhan. Yang sesak dihiburkan hari ini Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa yang takut Tuhan, topang Tuhan, kuatkan hari ini. Oh kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berkomitmen di masa sulit. Kami hari ini punya kerinduan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau rindu jadi orang-orang yang berkomitmen di masa sulit. Yaitu komitmen melekat di hati Tuhan. Melekat, mencintai hadirat-Mu. Menjadikan hadirat-Mu tempat kepuasan kami. Menjadikan Tuhan Yesus duduk dalam hadirat-Mu. Itu menjadi situasi waktu-waktu favorit bagi kami. Karena pada masa itu kami akan semakin kuat. Kami dilindungi
ada proteksi dan providensia Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan terus berbicara bagi kami. Kami percaya yang sudah dengar, yang sudah meresponi hari ini alami jamatan Tuhan. Mari aminkan saudara, kau menerima jamahan Tuhan, kau dikuatkan, kau dibedakan dari orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kau bangkit, kau akan menjadi orang-orang yang sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua orang-orang, kami memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Kami berdoa di tengah situasi pandemi ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. God bless you. Haleluya.